Masih banyak yang anggap cancel culture itu dibutuhkan untuk memberikan efek jera. Ada juga yang anggap bahwa cancel culture itu cuma ajang buat hakimin orang aja. Untuk mendalami fenomena ini, kami mewawancara beberapa orang untuk menanyakan pendapat mereka tentang cancel culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adwita Khairul Salsari dari Akuntansi Angkatan 25. Saya Cynthia Tiara Putri sebagai narasumber hari ini. Aku Hasniati, aku angkatan 2025 dari Prodi Akuntansi. Saya Hastin Nur Sabrina, siswi Ekonomi Islam angkatan 2025. Saya Nafiatul Habibah, mahasiswa semester 2 dari program studi Ekonomi Islam. Jadi menurut saya tindakan cancel culture di Indonesia saat ini tuh masih belum tersampaikan dengan baik. Pendapat saya sendiri memang sanksi sosial atau cancel culture ini memang dibutuhkan supaya tatanan sosial itu lebih terstruktur dan juga ada aturan tertentu yang memang wajib untuk ditaati setiap anggota masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya dampak yang diberikan kepada si pelaku kalau diterapkan cancel culture ini yaitu sanksi sosial atau bentuk jera kepada si pelaku agar tidak melakukan hal tersebut lagi, dan itu menjadi contoh kepada masyarakat bahwa jangan berperilaku begitu supaya tidak diberikan sanksi sosial seperti di media sosial sekarang. Kalau cancel culture ini bisa diolah dengan baik, itu dampak positifnya itu bisa memberikan jera gitu kepada public figure yang melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tapi dampak negatifnya tuh cukup banyak sih. Jadi orang-orang tuh malah tersulut emosinya, kemudian ya orang-orang jadi banyak menghina, kan jadi banyak kemudaratan yang terjadi seperti itu. Cara kita menyikapi seseorang tersebut yaitu kita harus menegur dengan baik tanpa kita menjatuhkannya, dan kita jangan menyebarkan aib karena itu sangat-sangat dilarang apabila kita menyebarkan aib seseorang. Tentunya Islam sendiri itu memandang ketika seseorang itu sudah berbuat salah itu dilarang untuk mengumbar aibnya. Jadi meskipun dia itu melakukan kesalahan dan sudah diketahui oleh banyak orang, ya kita sebagai umat muslim juga harus menjaga kesalahan tersebut. Jadi jangan sampai kayak menambah bumbu-bumbu atau menambah kompor ya. Menurut saya sendiri cancel culture itu kan ada karena konsekuensi dari suatu masalah yang individual itu perbuat. Nah, ketika individual itu sudah bersalah, nah maka dari itu dampak sosialnya yaitu seperti merasa dikucilkan gitu. Jadi kalau ditanya terkait tidak merendahkan orang, itu mungkin kita bisa kayak ngomong baik-baik sama dia kalau di lingkungan ini sudah tidak menerima dia, tetapi kita ngomongnya yang sebaik-baik mungkin agar tidak menyakiti hatinya. Dan toh kalaupun menyakiti hatinya itu juga karena murni kesalahan dia sendiri, dan dia seharusnya itu kayak menyadari diri sendiri kalau itu salah gitu. Di Islam itu banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan ya tentang bagaimana menyikapi seseorang gitu. Ada salah satu ayat gitu yang berbunyi di Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu seseorang yang fasik itu maka tabayyunlah gitu. Jadi jadi di sini kalau misalnya kita ada, nah di sini fasik itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang pokoknya di luar syariat Islam gitu, atau menentang syariat Allah gitu kan. Nah, kemudian fatabayanu gitu. Jadi sama Allah itu dikasih tahu kalau misalnya kamu ada orang yang fasik itu ditabayun dulu, harus ada kayak klarifikasi, harus ada kayak transparansi. Apakah jadi ditabayun lah intinya, kayak introspeksi gitu. Nah, menurut saya cancel culture ini sejalan dengan amar ma'ruf nahi mungkar apabila tujuannya untuk mengingatkan seseorang kepada kebaikan dan dia mengingatkan seseorang kepada kesalahannya. Tapi apabila dia melakukan cancel culture ini dengan cara yang melakukan penghinaan atau menyebarkan aib seseorang dan merendahkan seseorang, maka itu tidak sejalan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Culture adalah upaya berhenti memberi ruang
untuk berekspresi kepada individu yang bersangkutan, individu yang melakukan kejahatan atau yang berupaya menebarluaskan keburukan di depan publik. Setuju dengan tindakan ini karena berupa sanksi sosial atas perbuatan seseorang dan juga upah atas perbuatan yang ia lakukan. Membahas mengenai dampak, langsung terpintas untuk dampak positif dampak positif jika seseorang ruang publik telah ditutup, maka hendak membuka ruang pribadi sebagai wadah introspeksi diri dan agar tidak impulsif dalam bertindak dan juga lebih deliberatif sebelum bertingkah. Namun dampak negatif yang bisa ditemukan dan sering saya alami adalah bias kognitif pada masyarakat yang mungkin pikiran masing-masing telah terdistorsi oleh perbuatan oknum tersebut, sehingga bisa pada satu waktu nanti kita tetap menilai seseorang tersebut secara subjektif, dalam artian ketika seseorang yang pernah dalam riwayatnya melakukan kesalahan besar, kita tetap tidak menganggap ide, pikiran, atau perbuatan yang berimpak positif kepada masyarakat dengan benar, dalam artian tindakan benar yang timbul dari mereka tetap kita anggap salah. Dilihat dari ajaran Islam mengenai tindakan cancel culture, dari sisi saya sendiri langsung teringat pada hadis Nabi tentang kemungkaran, yang mana bisa disimpulkan bahwa cancel culture adalah upaya kecil untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara timbulnya rasa tidak suka di dalam hati atas perbuatan tersebut. Yang mana hadis tersebut membahas seperti ini kurang lebih. Jika kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, maka hendaklah kita ubah dengan cara non-verbal, dan jika tidak mampu maka secara verbal, dan setidak-tidaknya paling kecil upaya yang kita lakukan adalah dengan hati, yaitu timbulnya rasa tidak suka atau perbuatan tersebut kita anggap salah. Dan jika dilihat dari Al-Quran, saya langsung teringat pada ayat An-Nahl 126, artinya yang seingat saya seperti ini adalah, jika kita ingin menghukum seseorang, maka hukumlah seseorang tersebut sebagaimana mereka menghukum kita, dan apabila kita lebih sabar maka itu akan lebih baik. Pada natijahnya adalah seseorang memang akan selalu berbuat kesalahan karena kita memiliki hawa nafsu buruk dan baik, dan kita tidak selalu berbuat baik, akan tetapi kita pada waktu tertentu akan melakukan kejahatan. Dan ketika kita sadar telah melakukan kejahatan, maka hendaklah kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin untuk menutupi kejahatan tersebut. Dari fenomena cancel culture, yang terpenting bukan apakah kita mengkritik, tapi bagaimana kita melakukannya. Islam mengajarkan 3 hal mendasar dalam menyikapi kesalahan orang lain. Bertabayun, cek dulu kebenarannya. Menjaga aib, jangan jadikan kesalahan orang sebagai tontonan publik yang memperkeruh keadaan. Buatlah kritik yang membangun, sampaikan kebenaran dengan adab, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Cancel culture bisa menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar jika dilandasi fakta, disampaikan dengan bijak, dan memberi ruang bagi orang lain untuk bertaubat dan berubah. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar untuk meng-cancel seseorang, tapi mengajak kepada kebaikan.